Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan di Bijaksana Channel. Kami memberikan segala hormat, pujian, dan pengagungan bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, malam ini sebelum beristirahat, kami mengucap syukur buat hari yang telah Engkau berikan dan segala sesuatu yang berjalan dengan baik hari ini. Kami mengucap syukur masih memiliki orang-orang terkasih di sekeliling kami yang menerima kami apa adanya dan selalu mendukung kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk menerima pengajaran melalui firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan jadikanlah kami para pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam renungan firman Tuhan pagi hari tadi, kita sudah membahas mengenai tema Anda tidak harus berjalan sendirian. Di dalam renungan itu ada dibahas secara singkat mengenai persekutuan dengan orang-orang percaya. Lebih jauh mengenai pentingnya persekutuan dengan orang-orang percaya akan kita pelajari dari gereja mula-mula yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita membaca tulisan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Setiap orang percaya adalah bagian dari keluarga Allah. Jadi kita harus belajar bagaimana cara hidup dalam keluarga Allah seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Ada 5 hal yang dilakukan oleh gereja mula-mula, yaitu hal yang pertama adalah belajar firman Tuhan bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42a, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saat kita berkumpul bersama dengan orang-orang percaya, kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk bisa diajar dan belajar dari orang-orang lain. Terkadang kita meremehkan orang lain yang kita anggap tidak sebaik atau sepintar kita. Namun sesungguhnya kita bisa belajar banyak hal dari setiap orang. Kita bisa belajar dari kekuatan orang lain, dan kita juga bisa belajar dari kelemahan orang lain agar kita bisa menghindari melakukan hal yang sama. Cara pandang orang lain terkadang juga bisa memberikan kita masukan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sehingga hal itu bisa memberkati kita. Hal yang kedua adalah belajar mengasihi. Dalam persekutuan bersama orang-orang percaya sekalipun, pasti ada orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Pasti akan ada konflik dan perselisihan, karena persekutuan terdiri dari orang-orang yang berbeda umur, latar belakang, dan cara pandang. Namun demikian, dalam persekutuan kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang lain, serta belajar untuk hidup dalam persekutuan yang harmonis dengan sesama orang percaya. Hal yang ketiga adalah makan bersama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42b, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Makan bersama adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh gereja mula-mula. Makan bersama dalam suatu persekutuan akan membuat orang-orang merasa rileks dan terbuka
untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Makan bersama akan memberikan atmosfer yang berbeda daripada ibadah di gereja karena ada keakraban yang berbeda dalam persekutuan yang kecil di mana orang-orang saling mengenal satu sama lain. Hal yang keempat adalah saling mendoakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42b, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Setiap orang pasti memiliki pergumulan dan masalah hidup. Persekutuan dengan orang-orang percaya akan membuat kita memiliki orang-orang yang berdoa bagi kita dan juga bisa menjadi tempat di mana kita bisa berdoa bagi orang lain. Hal yang kelima adalah saling menguatkan dan menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saat kita mengalami pergumulan dan masalah hidup, biasanya orang-orang yang paling cepat menolong kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Persekutuan dengan orang-orang percaya juga berfungsi memberikan kita teman-teman yang akan segera menguatkan dan menolong kita di saat kita membutuhkannya. Saudaraku yang terkasih, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang-orang lain di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita memiliki persekutuan dengan sesama orang percaya yang bisa saling menguatkan dan menolong di dalam pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan malam ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya setiap benih firman-Mu akan tertanam dengan kuat di dalam hati kami, berakar dan bertumbuh, serta menghasilkan buah-buah yang melimpah. Kami berdoa agar Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan setiap firman-Mu yang kami dengarkan, sehingga bisa menjadi kekuatan dan menunjukkan terang bagi jalan-jalan kami. Ya Bapa, kami serahkan istirahat kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah perlindungan kami, kota benteng kami, Allah yang menjaga kami. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan pencobaan-pencobaan. Tuntunlah hidup kami agar selalu berada dalam kehendak-Mu. Pakailah mulut kami untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati dan menguatkan orang lain. Pakailah hidup kami untuk memancarkan terang Kristus bagi dunia yang gelap ini. Bapa, kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi negeri kami. Kiranya Engkau memberikan berkat-berkat yang terbaik bagi bangsa kami. Tanah, air, udara, dan semua sumber daya alam di Indonesia, Engkau jadikan berlimpah-limpah sehingga memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Berkatilah Indonesia dengan para pemimpin yang memiliki hati yang baik, dipenuhi dengan hikmat, pengetahuan, dan pengertian, sehingga mereka bisa memimpin Indonesia dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.